Baik, Assalamualaikum. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai cara menghitung gain margin dan fast margin secara manual. Sebelumnya kita memiliki transfer function yaitu HS sama dengan 10 per S, S plus 2, S plus 5. Setelah kita hitung menggunakan Octave online, kita dapatkan bahwa gain marginnya adalah 16,902 desibel, sedangkan fast marginnya adalah 55,6412 degree. Nah, sebelum menghitung fast margin dan gain margin, kalau kalian lihat di sini ada frekuensi di sini, itu apa Mas? Itu ada frekuensi apa? Kemudian di sini juga ada frekuensi lain, itu frekuensi apa? Nanti kita akan bahas. Nah, first of all, kita sebelum menghitung gain margin dan fast margin, kita akan tulis dulu untuk HS-nya ya. HS-nya kita pakai adalah 10 per S, S plus 2, S plus 5. Nah, apa itu gain margin? Gain margin atau bisa ditulis sebagai GM of HS is GM sama dengan 1 per magnitude J omega PC, atau dalam desibel bisa dituliskan sebagai gain margin sama dengan minus 20 log J omega PC. Nah, apa itu omega PC? Omega PC namanya adalah fast crossover frequency yaitu terjadi saat fase dari J omega PC ini adalah sama dengan min 180 derajat, kayak gitu. Nah, sehingga kalau teman-teman lihat di gambar ini garis merah yang ini adalah gain margin. Walaupun dia kesannya adalah negatif, tapi di sini dia ada tanda negatifnya. Di sini ada tanda negatifnya. Nah, sehingga hitungannya adalah minus 20 log sekian. Nah, ini dihitung saat kapan? Ini kalau diurutkan di sini, yaitu saat fasenya mencapai di titik min 180 derajat. Jadi ketika fasenya sampai min 180 derajat, nanti dihitung gain-nya dibanding dengan angka 0, tapi negatifkan, yaitu namanya gain margin. Nah, kemudian yang kedua adalah fast margin. Kemudian fast margin atau disingkat sebagai PM of HS adalah didefinisikan sebagai PM sama dengan fase dari HJ omega GC kurangi min 180 derajat. Maksudnya apa? Ini adalah mungkin kita tulis dulu sebagai omega GC itu adalah gain crossover frekuensi, yaitu frekuensi saat magnitude dari frekuensi respons adalah sama dengan 1 atau dalam desibelnya yaitu HJ omega GC, desibel adalah sama dengan 0 desibel. Nah, sehingga kalau teman-teman lihat di sini, kalau diamati dari fast margin adalah ini, maksud dari min 180 derajat, ini adalah maksudnya dia dihitung dari garis min 180 derajat ini. Nah, kemudian kapan ini dihitung, yaitu saat yang magnitudenya ini adalah magnitude ini sama dengan 0 desibel, yaitu saat di sini. Nah, sehingga ini adalah omega GC. Omega GC ini adalah omega BC, sedangkan ini gain margin ini adalah fast margin. Namun kan permasalahannya adalah ketika kita menggunakan Octave, kita hanya menggunakan vectorial method, kita harus dikasih dalam bentuk gambar. Padahal kita sebagai manusia untuk menggambar itu kan cukup kesulitan. Pertama, menggambar cukup kesulitan. Oke, walaupun memang ada cara menggambar dengan body plot, namun tentunya tidak seteliti di komputer. Yang kedua adalah kita kalau hanya menggunakan vektorial, kita akan depend pada gambar. Nah, ada cara lain, yaitu dengan secara manual kita mendevelop rumusnya, sehingga kita bisa menghitung
omega PC, omega GC, gain margin, dan fast margin secara langsung tanpa kita butuh menggambarnya kayak gitu. Nah, kita menggunakan contoh HS sama dengan 10 per S plus 2, S plus 5. Mari kita nyoba hitung. Pertama adalah tentunya ketika kita pengen gain margin, maka kita nyoba ngitung dulu omega PC, gain crossover frequency, yaitu tadi saat fase dari J omega PC ini adalah sama dengan min 180 derajat. Nah, kita ingat bahwa HS tadi sama dengan 10 per S, S plus 2, S plus 5, maka kita akan dapatkan H J omega adalah sama dengan 10 per J omega plus 2, J omega plus 5. Nah, sehingga kalau kita pengen membuat persamaan dari fasenya, tentunya kita pengen ya kita lakukan secara manual dulu. Kita kalikan ini adalah minus J omega, kita kalikan konjugatnya. Ini juga kalikan konjugatnya. Itu juga dengan ini. Sehingga kita dapatkan J omega adalah sama dengan min 10 J omega 2 min J omega 5 min J omega, ini adalah menjadi omega kuadrat plus 4 omega kuadrat plus 25. Let's say ini adalah real, ini adalah komponen real, ini adalah angka real, sehingga kita bisa tuliskan ini juga angka real, sehingga kita bisa tuliskan sebagai ini adalah V0, ini tuliskan sebagai min V0 J omega 2 min J omega 5 min J omega. Nah, ketika kita punya bilangan kompleks, ini adalah real, ini adalah imajiner, kemudian ini adalah misalkan dia di sini ada sigma, ini omega, maka kita bisa tulisan ini sebagai vektor atau ini sebagai panjang, ini r, kemudian ini theta. Bahwa kita tulisan sebagai sigma plus J omega itu sebagai polar koordinat r theta, atau dituliskan sebagai r E pangkat J theta, dengan theta tentunya adalah ini ortogonal, ini perpendikular, maka theta sama dengan tan arcus tangen dari omega per sigma. Sehingga kalau misalkan kita definisikan ini sebagai bilangan kompleks, maka kita tuliskan V0 ini adalah min J omega 2 min J omega 5 min J omega, ini adalah sebagai R0 E pangkat J theta 0, ini kemudian ini adalah R1 E pangkat J theta 1, R2 E pangkat J theta 2, R3 E pangkat J theta 3. Nah, R0 atau sama dengan V0, theta 0 sama dengan 0, dan R1 adalah sama dengan omega, theta 1 adalah sama dengan min Pi per 2, R2 adalah sama dengan akar omega kuadrat plus 4, dengan theta 2 sama dengan arcus tangen dari min omega per 2, R3 sama dengan akar omega kuadrat plus 25, dengan theta 3 sama dengan arcus tangen dari min omega per 5. Sehingga kita dapatkan HJ omega ini HJ omega adalah sama dengan R0, R1, R2
R3 E pangkat C theta 1 theta 0 theta 1 theta 2 theta 3, sehingga kita peroleh fase dari J omega ini adalah sama dengan theta 0 theta 1 theta 2 plus theta 3. Tadi adalah sama dengan ini 0, ini min pi per 2, ini adalah plus R kesetangan dari min omega per 2 plus R kesetangan dari min omega per 5. Jadi sama dengan min pi per 2 min R kesetangan dari omega per 2 min R kesetangan dari omega per 5. Nah, ini baru persamaan dari fase. Nah, persamaan dari fase adalah ini. Kita kembali ke tujuan kita pertama, yaitu finding omega PC, yaitu fast crossover frekuensi, di mana hal ini terjadi saat fase dari J omega PC adalah sama dengan min 180 derajat atau sama dengan min pi. Sehingga kita bisa tuliskan di sini adalah min pi per 2 min R kesetangan omega per 2 min R kesetangan omega per 5 bersama dengan minus pi, sehingga dapat diperoleh R kesetangan dari omega per 2 ditambah R kesetangan dari omega per 5 adalah sama dengan pi per 2. Pi per 2. Nah, untuk menyelesaikan ini kita bisa menggunakan, kita lakukan tangennya, yaitu tan R kesetangan dari omega per 2 tambah R kesetangan dari omega per 5 sama dengan tan pi per 2. Nah, kita ingat bahwa tan A plus B adalah sama dengan tan A plus tan B 1 min tan A tan B, sehingga kita bisa tuliskan di sini adalah tan R kesetangan dari omega per 2 ditambah tan R kesetangan dari omega per 5 per 1 min tan R kesetangan dari omega per 2 plus ini tan R kesetangan dari omega per 5. Ini sama dengan infinity, kan gitu. Berarti ini sama dengan omega per 2 tambah omega per 5. Ini 1 min omega per 2 omega per 5 adalah sama dengan infinity. Nah, infinity di sini bisa didefinisikan sebagai something per 0. Something per 0 ini adalah lebih dari 0. Nah, karena something per 0, maka kita hanya fokus pada denominator aja. Kita fokus di denominator aja, karena kita nggak butuh yang numeratornya. Sehingga kita peroleh di sini yaitu 1 min omega PC per 2 omega PC per 5 sama dengan 0, maka kita peroleh omega PC kuadrat per 10 sama dengan 1, sehingga omega PC kuadrat sama dengan 10 dan omega PC sama dengan plus minus akar 10. Tentunya kita pilih omega PC sama dengan akar 10. Nah, omega PC akar 10, sehingga kita untuk mencari gain marginnya, GM adalah sama dengan 1 per
HC omega BC berarti sama dengan 1 per dari ini 10 C omega BC, ini omega BC berarti GM adalah sama dengan omega BC agar omega BC kuadrat plus 2 kuadrat agar omega BC kuadrat plus 25 per 10. Berarti ini sama dengan akar 10 akar 2 akar 14 akar 35 per 10. Berarti sama dengan akar 2 kali 7 akar 5 kali 7 per akar 10, kemudian akar 10 kali 7 per akar 10 berarti GM-nya sama dengan 7. Nah, GM sama dengan 7 kalau kita ubah ke GM desibel, kemudian 20 log 7 berarti sama dengan kita bisa menghitung dengan Desmos, yaitu 20 log 7. 20 log 7 16,902. 16,902 kita bandingkan dengan nilai di sini. Nah, ini ada sama 16,902 desibel. 16,902 desibel. Nah, kemudian kita bandingkan omega BC ada sama dengan akar 10. Kita hitung akar 10 tadi berapa? Akar 10. 3,162. 3,162. Ini adalah 3,162 radian per sekon. Kita bandingkan 3,162. Benar. Secara gain marginal kita sudah sesuai dengan yang simulasi oktav. Secara perhitungan sama. Berikutnya adalah kita menghitung untuk fast marginnya. Terlebih dahulu kita akan menghitung namanya gain crossover frequency. Sorry. Oh wait. Nah, kita finding fast margin, yaitu terlebih dahulu calculate gain crossover frequency, nah, atau omega GC. Nah, ingat bahwa omega GC itu dicari dari kondisi di mana magnitudenya yaitu sama dengan 1. Nah, kita ingat bahwa tadi magnitudenya adalah 10 per omega akar omega kuadrat plus 4 dikali omega kuadrat plus 25, ini adalah GC. GC sama dengan 1, maka ya kali silang, maka kita dapatkan omega GC akar omega GC kuadrat plus 4 akar omega GC kuadrat plus 25 sama dengan 10, kemudian kuadratkan kedua sisi, kita dapatkan omega GC kuadrat plus 4 omega GC kuadrat plus 25 sama dengan 100, sehingga kita dapatkan omega GC pangkat 6 tambah 29 omega GC pangkat 4 ditambah 100 omega GC kuadrat sama dengan 100 sama dengan omega GC pangkat 6 tambah 29 omega GC pangkat 4 plus 100 omega GC kuadrat min
100 sama dengan 0. Karena ini adalah pangkatnya genap semua, kita bisa mensimplify dengan define x as omega kc kuadrat, sehingga kita dapatkan menjadi x pangkat 3 plus 29x kuadrat plus 100x min 100 sama dengan 0. Nah, ini memang polinomial pangkat 3 tidak ada closed form solution yang bisa digunakan. Memang ada, tapi ada beberapa syarat. Nah, tapi sebenarnya ini bisa kita gunakan Horner method. Walaupun memang tidak berlaku secara general, namun contoh ini sudah saya gunakan, sudah saya hitung sebelumnya, saya desain agar bisa dihitung dengan Horner method. Salah satunya misal kita coba di ini adalah kita tulis dulu 1, 29, 100, min 100. Kita hitung ini di min 5, yaitu saat x sama dengan min 5, berarti kita perlu 1, ini min 5, jadi 24, jadi min 120, ini min 20, ini 100, ini 0, karena residunya 0, maka ini benar bahwa ini akan ekuivalen dengan x plus 5 dengan kali x kuadrat plus 24x min 20. Nah, karena kita bisa mendekomposisi polinomial pangkat 3 tidak menjadi polinomial pangkat 2 dan pangkat 1, maka itu sangat mudah karena kita bisa menyelesaikan quadratic equation polinomial dengan rumus ABC kayak gitu. Nah, first of all, kenapa kita udah tahu bahwa x sama dengan min 5, kita nggak langsung pakai ini sebagai omega kc kuadrat. Ini kesannya sama dengan omega kc kuadrat sama dengan min 5. Nah, karena kita ingat bahwa x adalah sama dengan omega kc kuadrat, maka x sama dengan min 5 itu maksudnya adalah omega kc kuadrat min 5, sehingga konsekuensinya omega kc-nya adalah plus minus j akar 5. Nah, namanya frekuensi itu pasti bilangan real, sehingga ketika bilangannya hasilnya adalah imajiner, maka dia is not valid. Ini tidak valid walaupun solusi dari persamaan tersebut, sehingga kita perlu untuk mencari solusi lain dari persamaan ini yang valid, yaitu yang hasilnya real. Sehingga x must be positive such that omega kc which is equal to square of x must be real. Nah, sehingga kita mencoba untuk mencari solusi lain, yaitu dengan menyelesaikan bentuk kuadratik ini. Nah, kita tuliskan bahwa ini x plus 5 dan x kuadrat plus 24x min 20 sama dengan 0. Kita selesaikan yang ini dengan x 1,2 plus sama dengan min 24 plus minus akar 576 plus 80 per 2. Berarti sama dengan min 12 plus minus akar 576 bagi 4, 144 plus 20, berarti sama dengan min 12 plus minus akar 164. Nah, kita ingin bahwa ini x, berarti x1 sama dengan min 12 plus akar 164, which is equal to min akar 144 plus akar 164. Karena 164 jelas lebih besar dari 144, maka ini adalah lebih dari 0. The second solution is min 12 min akar 164. Ini adalah negatif, implies imaginary number of omega kc which is not valid. Nah, sehingga kita pilih solusi yang valid adalah x1. x1 ini valid. Maka x1 sama dengan min akar 144 plus akar 164, sehingga omega kc-nya atau sama dengan akar x1 sama dengan plus minus akar min 12 plus akar 2, 64, 41.
kita pilih omega GC, kemudian yang nilai positif yaitu akar min 12 plus 2 akar 41. Nah, kalau kita hitung pakai kalkulator, akar dari min 12 ditambah akar 164 atau sebenarnya 0,898. 0,898 begitu, kemudian 0,898 radian per sekon. Apakah hasilnya sama dengan hasil simulasi di oktav? Kita lihat di sini. Ini 0,8979. Ya, tadi 0,8979 saya bulatkan 0,898. Sehingga sesuai omega G-nya sesuai dengan yang di oktav. Kemudian kita tinggal nyari yang fast margin-nya, tinggal kita substitusikan aja. Fast margin-nya evaluating fast margin yaitu tinggal 180 derajat, ini PM sama dengan plus HC omega GC berarti sama dengan 180 derajat plus tadi ini adalah min 90 derajat min atas tangan omega per 2 min atas tangan omega per 5 ini GC berarti sama dengan 190 derajat min atas tangan 0,898 per 2 min atas tangan 0,898 per 5 berarti sama dengan 90 derajat min atas tangan 0,499 min atas tangan 0, berapa ini? 117 ya 0,989 per 5 gitu aja. Nah, kita hitung pakai kalkulator. Jadi ini kita hitung pakai kalkulator. Atas tangan dari 0,499 itu 26,5 derajat, 26,5 derajat min 26,5 derajat 0,898 per 5. Kemudian ini 0,898 per 5 adalah 10,2 derajat, tanggal 10,2 derajat min 10,2 derajat, sehingga fast margin-nya adalah sama dengan 90 derajat dikurangi dengan 36,7 derajat, sehingga fast margin-nya adalah 60, 54, 53,3 derajat. 53,3 derajat. Apakah sesuai dengan hasilnya? 55,6412. Nah, kira-kira hampir dikit lah ya. Kan tadi ada saya truncated error-nya, ada kayak atas tangannya saya bulatkan ke 2. Nah, itu kira-kira permasalahannya di sana. Atau misalnya kita pengen langsung omega GC-nya tadi kita masukin aja di sini. Omega GC-nya tadi kan udah sesuai 0,8979113, 0,8979113, 0,8979113, 0,8979113, 7913, kemudian ini dikurangi atas tangan dari 0,8979113 dibagi dengan 2, kemudian ditambah 90. Oh benar, ini 55,64. Dengan kita tanpa pembulatan kita dapat 55,64 derajat. 55 ini dengan
tanpa pembulatan, atau pembulatannya semakin rinci tanpa. Jadi sesuai dengan teori kita, sesuai dengan hasil perhitungan di Oktav. Kira-kira seperti itu untuk video tutorial hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.